Kita akan melakukan pendaftaran atau masuk ke akun Zoom meeting yang kita punyai. Kita verifikasi terlebih dahulu tanggal lahir, kita ACC, kita masukkan email, kemudian kita masukkan alamat email kita yang akan kita gunakan untuk Zoom tersebut. Kita menggunakan melangkah21@gmail.com sebagai contoh. Lalu kemudian aktivasi email melalui email kita, aktivasi Zoom melalui email. Kita klik activate account, lalu kita memasukkan nama awal lalu nama akhir, lalu kita buat password. Dan tidak lupa kita mengkonfirmasi password. Lalu klik I'm not a robot. Dan ternyata masih ada karakter yang belum tepat, maka harus kita ubah lagi password yang kita gunakan sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh Zoom meeting tersebut. Selanjutnya kita bisa klik continue, ya. Lalu kita ke tahap berikutnya, yaitu mengetes Zoom meeting kita. Berikut ini merupakan cara untuk mengoperasikan Zoom meeting. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Zoom meeting yang ada di komputer atau laptop kita. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa merubah topik, mengganti nama topik seperti bahasa Jawa Zoom meeting. Jadi itu akan berpengaruh pada nama room atau nama rapat yang akan kita jalankan. Kemudian kita juga bisa mengatur kapan rapat itu akan dimulai atau pertemuan itu akan dimulai, seperti itu di tanggal kita tentukan, dan juga di kolom sebelahnya itu adalah kolom waktu. Setelah kolom waktu sudah teratur, kita bisa mengatur durasi dengan durasi 2 jam 30 menit. Lalu kita lanjut kepada zona waktu. Zona waktu yang kita gunakan adalah Bangkok, yang sama dengan Indonesia. Lalu meeting ID, jadi kita pakai personal meeting ID karena ini terjadwal. Lalu kemudian passcode atau password dari rapat atau Zoom itu sendiri kita bisa ubah. Ini contohnya bahasa Jawa, kita ubah menjadi bahasa Jawa. Kita juga bisa menghidupkan itu video dan juga waiting room. Lalu kita save, maka akan terjadwal. Di sini masih loading, namun sudah ada jadwal di halaman utama Zoom meeting kita. Maka dari itu kita bisa langsung memulai. Kita bisa mengopi link terlebih dahulu untuk kita sebarkan kepada peserta didik. Kita juga bisa memulai meeting terlebih dahulu dari jadwal yang kita jadwalkan. Selanjutnya kita join with komputer audio terlebih dahulu untuk kita bisa mengaktifkan mikrofon dan juga speaker dari Zoom itu sendiri. Jika hendak mematikan video atau mematikan kamera, kita juga bisa mematikan lewat itu, mengklik icon video. Jika kita ingin berbicara, kita bisa mengklik icon mikrofon seperti itu.
Lalu kemudian di waiting room ada seseorang yang hendak masuk, maka kita bisa mengadmit seorang tersebut untuk bergabung. Lalu itu kita klik admit dan ya, menunggu seseorang tersebut muncul di rapat ini. Nah, jika sudah tergabung, maka sudah bisa untuk dimulai rapat tersebut. Jika hendak merecord, maka kita bisa merecord pertemuan tersebut pada icon record yang ada di bawah. Kita bisa mengkliknya. Nah, kemudian ketika kita akan mempresentasikan sesuatu, kita dapat mengklik screen share yang icon yang ada di tengah-tengah, yang ada di bawah. Kita klik, lalu kita pilih bagian mana atau layar mana yang hendak kita bagikan. Lalu kita klik share dan layar akan muncul pada rapat tersebut sebagai sebuah presentasi. Apabila peserta dalam rapat atau dalam Zoom meeting hendak kita diamkan karena mikrofonnya yang masih menyala, maka kita bisa mengklik partisipan, lalu kita bisa memilih mute all, atau kalau kita hendak menginvite yang lain, kita bisa klik invite. Lalu selanjutnya ada kolom chat yang dimana kita bisa interaksi melalui pesan atau teks. Dapat kita typing seperti ini, halo, selamat sore. Lalu akan dibalas juga oleh peserta. Jadi kita juga dapat memilih apakah pesan ini dikirim secara langsung ke semua peserta atau hanya ke beberapa orang saja. Kita bisa memilih, kita klik tujuan kita, maka di situ akan muncul pesan, akan muncul pada partisipan yang kita tuju. Jika sudah selesai, maka kita dapat mengakhiri record dengan mengklik tombol stop recording. Setelah itu, maka rapat yang berjalan tadi sudah dapat disimpan. Jadi rekaman akan langsung tersimpan secara otomatis di file Zoom yang ada di folder Zoom yang ada di laptop atau di komputer kita. Untuk mengakhiri rapat, kita dapat mengklik end dan kita pilih end meeting for all. Jadi meeting akan berakhir untuk semua, atau leave meeting yang dimana berarti kita yang meninggalkan meeting tersebut, namun partisipan tetap ada pada Zoom. Selanjutnya, maka video record atau video perekaman yang kita buat tadi selama rapat akan terconvert secara otomatis oleh aplikasi Zoom Meeting itu sendiri. Lalu untuk mengeceknya, kita bisa buka di dokumen dengan folder Zoom, maka kita lihat video atau file, kita lihat file yang memiliki icon video atau dengan format MP4. Setelah itu kita bisa mereview apakah video tersebut sudah tepat atau belum. Begitu sekiranya penggunaan Zoom Meeting untuk rapat atau untuk kelas selama pembelajaran. Berikut merupakan cara penguploadan video recording Zoom ke YouTube yang kita miliki. Baik, untuk pertama-tama kita buka YouTube terlebih dahulu di browser yang kita miliki. Lalu kemudian kita bisa mengklik profil kita
Seperti contoh di sini, icon profil tersebut. Kita pastikan dulu apakah sudah menggunakan akun yang tepat untuk penguploadan. Kemudian dapat kita lanjutkan dengan mengklik icon kamera, lalu kita klik lagi upload video. Itu akan muncul icon seperti ini atau tab seperti ini. Pilih file. Kita dapat memilih file yang ada di folder Zoom. Kita cari terlebih dahulu folder Zoom, lalu kita pilih pertemuan yang kita rekam dan kita klik file yang akan kita upload. Kemudian kita akan berlanjut ke detail video. Pertama yaitu judul yang wajib kita isi. Jadi kita harus memberi judul untuk video yang akan kita upload. Seperti contoh yang kita gunakan, video edukasi teknologi untuk pembelajaran daring. Selanjutnya kita bisa ke deskripsi. Kita bisa isikan deskripsi atau info mengenai video yang akan kita upload. Contohnya seperti ini, video edukasi teknologi untuk pembelajaran daring siswa SMA Negeri Ambulu. Kemudian kita scroll down, kita lanjut ke thumbnail. Jadi thumbnail merupakan gambar dari isi video yang akan menonjolkan atau menarik perhatian viewer kita untuk menonton video kita. Jadi kita bisa pilih seperti contoh ini. Jadi di folder kita bisa memilih salah satu gambar yang sudah kita siapkan untuk thumbnail. Lalu jika hendak membuat playlist, mungkin playlist pembelajaran, kita bisa membuatnya, namun kita skip untuk kali ini. Penonton, kita lanjut ke penonton, apakah video ini dibuat untuk anak-anak atau tidak. Kita klik salah satu, karena tidak maka kita memilih tidak, karena video ini diperuntukkan untuk siswa-siswi SMA Negeri Ambulu. Kita dapat scroll down lagi, apakah video ini berisi promosi berbayar atau seperti itu. Kita bisa klik atau tidak, karena tidak membutuhkan, jadi tidak usah kita klik. Lalu ada segmen otomatis, apakah video ini bersegmen atau tidak, maka bisa kita centang, kita tetapkan centangnya atau kita biarkan saja. Lanjut ke tag. Jadi kita memakai beberapa hashtag agar video ini mudah untuk dicari. Seperti contoh hashtag video edukasi teknologi, dan hashtag pembelajaran daring. Lalu lanjut ke sertifikasi bahasa. Jadi kita bisa memilih bahasa apa yang muncul pada video kita. Untuk generalnya kita bisa memilih bahasa Indonesia seperti yang kita gunakan. Lanjut ke sertifikasi teks. Ini gunanya untuk penayangannya, apakah di mana video ini akan dapat dilihat oleh penonton. Tanggal dan lokasi perekaman, kita bisa memasukkan juga tanggalnya atau tidak. Karena di sini tidak diperlukan, maka tidak kita cantumkan. Lanjut kepada lisensi dan distribusi. Lisensi YouTube standar yang kita pilih. Izinkan penyematan publikasi ke feed. Izinkan pengguna mengambil sampel dari konten ini, kita biarkan. Lalu kategori bisa kita pilih, karena ini adalah kategorinya pendidikan, maka kita tetapkan pendidikan. Ada banyak kategori lain yang bisa kita pilih apabila memang video yang kita upload memang bukan atau selain pendidikan. Selanjutnya di komentar dan rating, kita bisa mengizinkan komentar untuk dibuka atau tidak. Lalu video ditampilkan suka dan tidak suka. Kita lanjut berikutnya, lanjut kepada elemen video. Di sini ada tambahkan subtitle atau tidak, dan ditambahkan layar akhir atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan hak cipta. Lanjut kepada visibilitas. Kita dapat memilih apakah video ini untuk publik atau untuk pribadi. Nah, karena video ini ditujukan agar dapat ditonton oleh siswa-siswi, oleh publik, maka kita memilih pilihannya
publik. Lalu kita scroll down, jadwalkan. Nah, ini bisa kita jadwalkan jika memang kita jadwalkan pada hari apa, tanggal berapa, pukul berapa. Karena sudah siap, kita bisa mempublikasikan. Kita langsung klik publikasi, maka akan muncul tab seperti ini. Kita dapat membagikannya ke WhatsApp, ke Facebook, Twitter, email, dan juga media sosial lainnya. Untuk lebih mudahnya juga kita bisa menyalin link. Langsung kita share ke WhatsApp group mungkin di kelas, sehingga siswa-siswi dapat langsung mengakses video yang hendak mereka tonton. Untuk penguploadan bisa kita checklist salah satu video ini. Maka kita lihat di studio, di dashboard. Nah, video sudah terupload. Di situ ada statistik videonya, dan itu menandakan bahwa video telah terupload dengan sempurna dan sudah dapat ditonton oleh para siswa-siswi atau penonton lainnya.